gerak sendiri, nggak bisa diberhentiin. Makin dipaksa berhenti, ini makin kenceng geraknya. Iya benar. Orang nih kalau ditembak pakai pistol ini, tidurnya nyenyak. Tidur lebih dalam malah di bawah makin nyenyak. Banjir 6,5 meter, banjir. Waduh. Jangan ini. Gimana ini? Kopling, bukan sembarang kopling. Ini kopling, kopi keliling. Kopling, ada canda tawa yang ditunggu-tunggu. Lu intro dulu gitar, baru lu monyong gitu. Jangan lu monyong dulu baru nyanyi. Agak emang gitu Lagu slang. terlalu manis. Manisnya kesini. Iya, apa kalau lu doang? Masih berebut diabetes lu, udah bener gua aja udah. Ambil gitar. Gimana gua mau nyanyi, gitar diambilin. Kalau gua dengerin dulu ya. Untuk air gua enggak. Orang banyak nyanyi diambil gitar ya. Lepas. Ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa apa Enggak begitu, bukan begitu. kakak slang kalau lagi konser begitu. Iya. Palangkaraya apa yang di ujung sana tolong jangan bakar-bakaran sampah. Asap bikin TBC. Gitu. Itu baru kakaknya ya. Lu sebelum gua hibur kenapa muka lu panik amat? Lu nggak ngitung duit? Kan tadi di briefingnya lu suruh ngitung duit. Nah itu dia, lu main gitar. Iya, lu main gitar, gua jadi nggak ngitung duit. Nggak ngitung duit buruan. Tadu, Ngitung duit celingak-celinguk lu mau maling. Bang, tuh, duit gua banyak bang. Asli jualan Lu gorengan. kalau ngitung duit jangan di samping. Kenapa? Badan lu dikunci setang. Nah gini bang, tadi kan aneh lihat ya orang asal lepok begini. Asal lepok gitu. Lu ngeliat di mana? Hilang duitnya bang. Iya, lu Tahu-tahu ngeliat dia di mana? ingat, Oh, duit gua kagak ada. Gitu. Lu ngeliat di mana jahe kan gua tanya, lu ngeliat di mana? Gua ngeliat tadi Berita di TV. berita di TV. Terus ada orang lagi yang marah. Enggak lagi marah emang. Iya, Jangan iya. marah. Kalau hilang malah marah. Marah. Marah itu bang. Marah. Iya marah. Marah sama hak beda. Beda. Jadi gitu bang. Jadi lu takut. Udah takut. Takutnya- Sampai sekarang ini takut. Oh itu Gitu. itu kejahatan hipnotis. Nah, Begitu? Nah. Masa lu berbalik notis? Teman gua pernah kena hipnotis. Dia ngojek. Motornya hilang. motornya hilang bang. Iya, gua tanya lu kalau hipnotis gua gade. Notis itu nyari duit. Itu kejahatan kebutuhan. Nah, itu kan dia terhipnotis oleh kata-kata istrinya. Oh gitu. Bang, nggak ada duit bang. Itu kalau bisa NMAX digade, berarti kan dia kehipnotis. Iya benar. Kayak tolong pegangin tuh. Iya, Nggak usah, nggak usah. nggak jadi. Nggak jadi. Apa sih? CS gue ini. Apa? Punya Ya CS bang banyak. Ferdian. Biasa, lagi di pangkalan. Dagang kopi. Hah? Masang buntut? Udah enggak saya Masih ada. dagang kopi. Lah, abang di mana? Oh itu gang satu lah, ini sudah. Ya tunggu di situ deh. Iya, gue jemput sekarang ya. Ya udah, ngopi di sini aja. Iya, siapa bang? Siapa itu dia? Udah mati. Udah mati. Ya lu apa tahu? Ya gue seneng aja namanya temen gue mau dateng. Siapa? Bang Ferdian. Ferdian yang mana? Mana lu? Lu nanya mulu kayak nyari kontrakan. Ya salah aja gue bawa orang. Gue nyasar guling-guling. Oh, siapa? Mono, bang. Mono, bang. Mono. Gue takut. Itu tadi ini jualan minuman ya? Iya, bang, bentar bang, nih gue balikin ke tukang ini nih, nanya si ini nih.
Ini nih. Apaan? Iya, ya kita kenal ya. Kita kenal ya dari mana? Iya. Ya kemarin di Empang itu. Bukan. Ini Bang Ferdi. Ini gua minuman yang manis-manis dong. Yang manis-manis. Yang 25 tahun lah gitu. 25 tahun. Alah. Bentar. Yang manis-manis. 25 tahun masih Iya. jomblo. Masih jomblo. Ente nyari janda. Bukan. Kopi susu apa kopi hitam? Lagi tanpa Kopi hitam tanpa gula. Kopi hitam tanpa gula. Oke. Ini mono. mana? Stereo. Bukan. Lo mau seru gancet gue. Mau ngapain? Kamu juga ngapain juga dijain? Ini yang suka ada ini nih. Di mana? CCTV nih. Di stasiun. Stasiun TV maksud saya. Itu nih. Apa di stasiun? Kamu ngomong jangan sembarangan lo. Emang temen gua apa di stasiun balapan? Bukan. Stasiun TV. Emang kena masinis. Ini stasiun TV nih. Beliau ini tukang film. Tukang ikan cupang. Cupang apa? Beliau ini itu hipnoterapisasi. Artinya Bang, apa tuh Bang? Gua baru nemu tadi. Ya. Lu belum itu dong yang bisa bikin orang gitu. Yang bisa bikin orang. Iya, bukan. Malam kalau ada cewek sama cowok bersatu itu bikin orang. Itu mah ngomong jorok nggak boleh ya. Iya. Jadi, Bang Ferdian ini hipnoterapi. Sesi. Enggak pakai sas, pakai ada sasinya. Kalau dibilang hipnoterapi itu kurang tepat. Kan biasanya kalau yang terapi itu suka pengobatan ya. Betul, kalau terapi. Jadi hipnosis itu kan banyak aplikasinya, banyak cabangnya. Ada untuk terapi namanya hipnoterapi. Ada untuk hiburan. Untuk hiburan itu namanya stage hypnosis. Stage hypnosis. Pelaku hipnosisnya ya. Pelaku hipnosisnya sendiri namanya hipnotis. Jadi sebetulnya orang salah. Oh, paham nggak lo? Orang salah. Salah dia lu salah. Lu ngapain Siapa yang nunjuk gue lu? Tahu kan lu tanya-tunjuk aja. Salah kayak guru BK lu. Salah orang. Jadi gini, orang salah persepsi bahwa hipnotis itu adalah nama ilmunya. Iya, padahal orangnya. Orang yang melakukan ilmu itu namanya hipnosis. Hipnosis. Ilmunya namanya hipnosis. Ilmunya Gitu. hipnosis. Jadi nanti ada hipnoterapis, ada stage hipnotis, gitu namanya. Kalau gua terapi iya, ngajar juga iya, di hiburan juga iya, jadi lebih bagus. Ngeliatin juga dong. Ngapain ngeliatin orang? Beliau ini nama pelakunya hipnotis. Hipnotis. Ilmunya hipnosis. Hipnosis. Lu berdua demen sama yang erotis. Gua juga demen. Mumpung ada Bang Ferdian nih. Sejak kapan nih abang menggeluti ilmu apa hipnosis? Hipnosis namanya? Ilmunya hipnosis. Hipnosis. Sejak kapan Bang Ferdian menggeluti dunia hipnosis? Sejak butuh duit. Gini, mesti bedain antara beban rumah tangga sama pertanyaan ya. Yang benar sejak butuh duit. Dari tahun berapa maksudnya? Udah lama ya. Profesi gara-gara susah. Profesi kan buat cari duit. Sejak kapan? Kalau belajar hipnosis sejak 2004, tapi mulai masuk ke profesionalnya dikit-dikit lah ya, beranjak berkembang itu dari 2005 sampai sekarang terus-terusan. Oh, jadi gini. Berhenti. Ilmu ini selain bisa dipelajari juga bisa dijadikan sebagai tanda kutip profesi profesional juga. Betul. Oh. Betul. Sekarang di Indonesia malah hipnotis ini kalau mau jadi profesional hipnotis itu ada uji kompetensi yang diuji oleh negara. Ada ujiannya. Ada ujian. Berapa? Lu datang ke Samsat, belok tuh ujiannya. Itu sih. Enggak, begitu dia itu sih. Oh, ada ilmunya khususnya juga ya? Ada. Nah, kalau untuk mempelajari ilmu hipnosis itu Bang, itu butuh waktu berapa lama? Setahun, 2 tahun, atau mungkin ada jenjangnya, misalkan tahap A dulu, baru tahap B? Ya ada jenjangnya, jadi ada sertifikasinya, ada beberapa sertifikasi. Kalau kita mau sampai profesional minimal kita punya 5 sertifikasi. Oh,
Kalau profesional. Banyak. Ini 5 sertifikasi. Oh, nah sertifikasinya itu apa aja tuh Bang? Mungkin bisa dijelasin nggak dari 5 ini? Misalkan tahap A harus lulus ini, yang Iya. 5 setelah itu baru bisa profesional. Iya. Yang pertama itu kita harus ngambil sertifikasi basic namanya. Oh, dasarnya dulu. Basic hipnosis. Basic hipnosis itu dasar dari semua hipnosis. Hipnosis itu kan banyak. Tadi ya untuk terapi, untuk hiburan, untuk olahraga, untuk motivasi, berbagai macam banyak lah kayak gitu. Nah itu wajib ke situ, wajib ngambil Dasarnya deh. Dari situ kita mau ngambil kira-kira mau ke jurusan mana. Oke. Ada advance hipnoterapi, ada ke yang arahnya ke stage hypnosis, itu banyak jurusan. Tergantung koridornya ya. Ya, Berapa kita mau nih ngambil gitu. kemana jurusannya? Basic koridor, ini ilmu, itu juga baswe ini. Beda ya. Koridor, lo pikir turun koridor. Di koridor. Ada ini buat keringet biar nggak jatuh. Kita jual gorengan bang. Iya. Ini nanya nih bang ya. Ini masalah bukan masalah. Jadi udah lama nih bang ya. Lihat ada orang yang ngerokok susah banget berhentinya bang. Itu apa? Sampai dia mati bisa nggak dihipnotis Ya, itu bang? itu mah gampang kasih perbodan berhenti stop langsung salah. Jadi orang rokok tuh suruh tidur aja pasti berhenti. Nah iya benar. Iya benar. Iya kan? Iya. Lo pernah gitu? Tak dulu. Lu berdua jangan yang percaya aja mentang-mentang dia temen gue bintang tamu. Lu pernah orang mau ngerokok tidur aja? Iya bener. Kalau orang gimana bunyinya cung. Jadi gitu, Bang. Ada ya, bisa ya intinya kalau bisa saya mau berhenti ngerokok susah gitu kan. Itu. Tapi gimana cara saya mau hipnotis aja deh biarin gitu kan. Yang penting saya bisa berhenti ngerokok gitu Bang. Dihipnotis tuh berarti. Bisa. Itu harus masuknya ke hipnoterapi. Oh, hipnoterapi. Pengobatan ya, penyembuhan menghilangkan kebiasaan. Sifatnya itu permanen. Syaratnya satu. Apa itu? Atas dasar keinginan diri sendiri. Oh, Kalau disuruh-suruh orang iya, nggak bisa. gitu. Lu mesti kayak gini nih, gua mulai sekarang gua pengen berhenti ngerokok. Kalau udah lu niat begitu, dibantu dengan hipnoterapi bisa. Tapi kalau saya contoh nih, gua pengen berhenti ngerokok, gua tanya dulu alasannya kenapa. Nggak disuruh bini, nah itu nggak bisa. Tapi bini ada. Ada. Oh ada ya. Aduh. Ini juga merokok. Tahu lagi dia. Juga kagak. Lu pakai gunjang enggak? Oh, jadi bisa tahu ya? Bisa. Tapi harus atas dasar keinginan diri sendiri. Nah, lu cak. Nah, kalau saat gini nih, ada orang itu kan kalau punya kebiasaan buruk, tanda kutip kurang sehat lah ya. Iya. Kalau Kurang baik. kurang baik. Kalau untuk menghilangkan fobia bisa nggak? Misalkan kan ada orang yang fobia ketinggian. Nah, itu tuh. Jangankan ngilangin fobia, ngilangin orang juga bisa. Gini bentar. Tahu mesti bedain antara hipnotis sama pembunuhan, Bang. Gitu loh, kalau Lo diajarin ngilangin orang. Lu punya teman, punya saudara lah ya. Kalau ada temen lu datang, ya, lu siapin duit nih. Kalau temen lu pinjam duit kasih pinjem. Hilang. Nggak lama ngilang. Betul. Kan? Bener. hilang. Itu Nggak malu masa- lagi. Itu masa teman. Ini berdua begitu. Sebenarnya nggak mau ngomong. Baru kemarin ya. Pakai diingetin lagi. Oh jadi bisa ya? Menghilangkan fobia juga bisa ya? Ngilangin fobia bisa. Iya karena kan gini, kalau merokok itu kan kebiasaan. Kalau fobia itu kan ada sesuatu hal trauma trauma yang mendalam yang berbekas di kepala dia sehingga apapun trauma yang menyebabkan itu dia jadi takut. Kayak gue takut ketinggian. Wah, bukan. Ini kan Romai Rama. Bukan Rumah Irama. Bukan Rumah Irama. Apa tuh? Oh, jadi bisa bang itu. Nah, ini kan teman berdua nih, teman saya berdua nih kan. Nih kalau yang satu ngomong nyetrum di berdua ya. Lata. Bisa dihilangkan ke kebiasaan dia tuh? Lata bisa dihilangin. Oh, bisa dihilangin? Bisa dihilangin. Sama mana juga bisa dihilangin. Bisa nggak? Abang contohin ke mereka contoh ilmu hipnosis atau hipnoterapi yang untuk mereka berdua kira-kira apa nih? Hipnosisnya dulu ya. Apa Hipnosisnya. hipnoterapi? Kalau terapi karena kita harus di klinik ya. Nanti kalau di sekarang gini aja, pinjam tangannya. Dipinjam. Pinjam aja. Nah ini gerak ya. Ini gerak sendiri ya. Ini bayangin ini tangan orang lain, ini gerak sendiri terus. Ini gerak sendiri nih tangannya. Ini tangan orang lain, ini gerak sendiri. Karena ini tangan orang lain, ya ini gerak sendiri nggak bisa diberhentiin. Makin dipaksa berhenti ini makin kenceng geraknya. Iya benar.
Ini bukan. Kata orang kan kalau dihipnotis nggak sadar. Iya, nggak sadar. Dia sadar kan? Sadar kan? Sekarang kita lagi di mana? Lagi syuting kan? Kita lagi syuting ini. Aman lah ya. Aman dong. Tangan saya nggak aman bang. Bukan dada ini. Mana lo? Kali ini akan seperti ini. Selamatin. Bang, ini bang. Udah berhenti nih. Pelambai. Tuh. Iya. Sadar. Iya. Baik-baik. Iya. Bisa begitu bang. Bisa ya. Jadi hipnosis itu sebetulnya bukan magic, bukan mistik, tapi itu benar-benar permainan. Nah, karena gini, persepsi di masyarakat kan Indonesia kan terutama berhubungan banget tentang namanya klinik lah. Iya, bisnis. Bisnis apa? Emang lo pikir tangan puring? Bisnis. Mistik. Beda lagi nih mistik. Biasa aja dong, bibirnya lancip habis diraut. Oh, orang kan beranggapan wah hipnotis nih pasti, mohon maaf. Sama nggak dengan gendam? Nah, black magic. Gendam. Magic apa tisu? Kesel gue. Kalau katanya, ini sekali lagi garis bawahi, katanya gendam itu kan magic. Iya. Tapi kalau hipnosis itu sendiri sebetulnya bagian dari ilmu psikologi. Dan bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Ada sekolah akademisnya bahasanya gitu, ada pendidikannya. Ada lembaga sertifikasinya, ada lembaga uji negaranya, uji kompetensinya yang diatur oleh Kemendikbud. Prakteknya pun diatur oleh Kemenkes. Kalau kita mau profesional itu ada aturan dari Kemenkes. Jadi kita harus punya izin praktek segala macam. Bisa ke rumah sakit dong. Bisa. Biasa aja mata lo, nggak usah nonton temen gue nih. Oh jadi bisa ya? Bisa. Oh bener, karena kan orang selalu menyamakan hampir rata-rata hipnosis dengan gendam itu sama karena apa? Sama-sama membuat orang lupa atau Nggak sadar. Ya, katanya kan nggak sadar. Katanya gendam itu kan katanya magic. Padahal tapi kalau kejahatan yang di jalan itu sebetulnya nggak pas juga kalau dibilang hipnotis atau dibilang gendam. Oke. Lebih tepat dikatakan penipuan terstruktur karena itu penipuan. Oh berarti bener. Ada kasus juga tuh. Apa tuh? Apa tuh? Saya nih pernah nih, benar. Kasus ini kasus. Iya. Tahu sudah. Nih, saya lagi telepon nih. Terus telepon siapa? Yang kasus yang banyak-banyak di TV tuh, pakai 5 telepon bisa ngirim duit. Oh, itu. iya. Ini real kisah nyata. Gue ditelepon. Dapat hadiah. Iya. Nah itu udah ada iming-iming. Langsung gue ke ATM, gue transfer 1,5 juta. Gue kena Ada hipnotis. Begitu gue liat, mak gue. Notis itu emang minta bang. Kalau wajibannya. Kalau itu gendam atau memang bentuknya apa yang sampai orang Itu bisa? penipuan itu. Tapi Itu- dia bisa kok bang. Karena ada iming-iming. Jadi kejahatan itu ada tiga unsur yang digunakan ya. Bisa salah satu, salah dua atau salah tiga. Maksudnya bisa satu aja unsur satu unsur atau Ada- dua atau tiga. ada ya. 3 unsur, Yang oke. pertama iming-iming. Iming-iming. Yang kedua empatinya yang dimanfaatkan. Yang ketiga intimidasi, yaitu dimainin di situ. Oh. Iya, mereka bermain Misalkan, di situ. apa namanya? Kamu Ada dapat bapak. hadiah. Ya, Nih, 3 juta. tiba-tiba ditelepon, anaknya masuk rumah sakit, bla bla Ya. bla. Itu intimidasi. Intimidasi tuh. Iya kan? Orang yang panik langsung melakukan. Bener. Padahal mah anaknya main bola di rumah lu. Lu berdua latang, gak usah so serius dia. Mulutnya lancip, coba. Sama nih. Gue terima sendiri. Oh gitu ya. Jadi kalau memang ada orang, waduh saya kena hipnotis, sebenarnya itu bukan hipnotis atau bukan gendam, tapi kejahatan yang struktur yang memainkan sisi psikologis bisa seperti itu. Betul, lebih tepat Oh. dikatakan penipuan. Lagian kalau kita lapor nih ya ke kepolisian, kejahatan hipnotis itu nggak ada pasalnya. Nggak ada pasalnya itu ya? Nggak ada, adanya kejahatan penipuan. Itu cadang lakukan cak. Nggak ada pasalnya. 378. Udah lakuin Bener barangnya. ya? Saya 379. Dia di dia. Lagi. Oh jadi gini, intinya bahwa hipnosis ini bisa dipelajari, ada lembaga resminya, bahkan kalau memang kita ingin menempuh langkah profesional harus ada ujinya juga, diuji dapat sertifikat juga. Pelatihan dulu pelatihan. Ada Iya, ada pelatihannya dulu, ada ujiannya. Nah, pertanyaannya nih, Bang Ferdian ngipus orang bisa kan? Pernah dihipnotis nggak? Pernah menghipnotis diri sendiri. Bisa. Siapa yang bilang? Dokter gigi bisa nambel gigi orang, tapi belum pernah ada sejarah dia nambel gigi sendiri. Yang gitu kan kayak lu nih, belum pernah. Kok
dia bisa gitu menghipnotis orang tapi bisa sendiri. Itu gimana, Bang? Bisa, ada namanya self hypnosis. Gua itu sebetulnya ya, basicnya introvert. Dulu gua nggak bisa ngomong banyak orang gini, apalagi banyak kamera, itu nggak bisa. Ngomong orang nggak kenal ada 2 orang aja itu gua bisa keringet dingin, itu dulu. Tapi terus melakukan self hypnosis. Terus gua dulu fobia sama kucing. Gua malu. Gue dulu fobia kucing, terus melakukan self hypnosis. Sekarang ada kucing ya mana-mana aja. Tapi bukan berarti jadi suka sama kucing. Oke. Tapi untuk menghilangkan rasa Takut. Kalau dulu nih ya, kucing dari jauh aja itu udah keringet dingin. Makin dekat itu makin kayak batu dulu. Kalau lu kan beda, lu kan ngarep anggora datang masukin karung jual. Ya kan modal. Sekarang kalau untuk diri sendiri self hypnosisnya itu bentuknya seperti apa? Ya, sama aja sih, kita diem ngomong sama diri sendiri dalam hati. Ya udah beres Di depan kaca? Nggak perlu. Berarti secara tidak langsung lebih kepada meyakinkan diri sendiri bahwa Sebetulnya setiap orang ini sering melakukan self hypnosis. sering. Bagaimana sih? Misalnya nih ya, kita mau melakukan sesuatu nih. Terus kita ngomong, aduh kayaknya gue nggak bisa deh. Aduh kayaknya gue nggak bisa deh. Jadinya apa? Nggak bisa sih. Makanya kalau dalam dunia hipnosis itu hati-hati dengan ucapan sendiri. Gitu Orang pertama yang mendengar ucapan kita siapa? Nah ini kan tadi udah dicobain. Coba ke si teman saya nih si Mono, kira-kira dia kan tadi tangan. Kan pala. Iya. Bener-bener nggak? Kalau begitu kesana dulu. Asli mulut tuh bener anjing dunia ini. Kalau begitu. Kalau si Mono bisa nggak? Jangan main hipnotis dulu. Hipnotis mahal ya. Oh iya. Kopi doang atau berani? Pada kopi dong dan kopi. Udah habis ini. Hipnotis bayarannya mahal. Sekarang pertanyaan gue, lu punya kartu BPJS nggak? Kita gua ada kartu Indonesia Sehat di BPJS. Lu pakai KIP ya? Nggak ada KIP apa kan? Kartu Indonesia Pintar. Ini kan nggak pintar lu. Nggak pakai begitu. Kan kita nggak usah hipnotis. Jadi kita cari yang agak murah aja. Apa? Hipnotis kan mahal, kita hipnotis. Suaranya doang. Ini aja barusan kan itu waking hypnosis namanya. Jadi hipnotis itu sebetulnya nggak harus tidur. Nggak harus tidur. Kalau zaman dulu kan hipnotis dibikin tidur. Sebetulnya nggak harus ya. Dalam kondisi apapun juga bisa kayak tadi contohnya. Nah ini sih sekarang nggak usah main hipnotis ya. Ini gue punya mainan nih. Nah itu pistol. Kan mati. Ini pistol ajaib. Ya. Ini pistol ajaib. Kalau dipakai nembak orang, orangnya nggak mati tapi tidur. Tidurnya nyenyak banget. Pulas banget kalau ditembak. Orang nih kalau ditembak pakai pistol ini tidurnya nyenyak. Tidur lebih dalam lebih lelap. Masuki alam tidur lebih dalam lebih lelap lagi. Gue hitung mundur dari 3 sampai 1. Setiap hitungan gue bikin tidurnya lebih nyenyak, lebih lelap ya. 3, masuki alam tidur lebih dalam. 2, semakin nyenyak. 1, masuki alam tidur yang paling dalam, paling lelap, paling nyenyak. Nah sekarang tidurnya karena tidurnya nyenyak ya, mau dibangunin, mau digimanain pun malah makin nyenyak tidurnya. Malah dibangunin malah makin nyenyak tidurnya. Banjir 6,5 meter, banjir. Anaconda bangun lu, hujan deras. Oh, ngorok, jelek lu mulut tuh bau perbak. Malah makin ngorok, Bang. Buat kalian sebentar lagi gue hitung 1 sampai 3, hitungan ketiga boleh buka matanya, bangun segar buka matanya. Tapi nggak tahu kenapa nanti pas buka mata kalian tuh lupa pakai baju. Jadi sekarang tuh nggak pakai baju ya. Pas buka mata tuh nanti kalian nggak pakai baju. Oke? Kalau ngerti anggukan kepalanya? Ya, sebentar lagi gue hitung 1 sampai 3, hitungan ketiga buka matanya dan kalian benar-benar bugil. 1, 2, 3 buka matanya. Kamera pada nyala loh. Syukurin ada kamera. Tim beragam banyak.
kalau mereka nyaman ini permasalahan. Jangan ini. Gimana ini? Nama siapa? Ute. Sekarang kita lagi di mana? Lagi syuting ini. Malu lu ya. Matiin deh kita. Aurat. Malu lu kelihatan kemana-mana nih. Mati kameranya lucu di kamera. Ini soalnya malu lu. Kena sensor lo, awas kena sensor lo. Dia nih. Yakin aja minta blur-blur. Itu pakai stiker pisang gitu ya. Jadi boleh sensor. Kalau untuk yang mereka bro, berarti mereka udah nyaman dengan kondisi. Mana ada? Abang. Ya udah nih gue bilangin Pak Erdi sama abang gue ya. Sekarang minta tolong dihilangin nyawanya. Lihat sini. Hitungan ketiga kalian balik lagi pakai baju ya. Sekarang kalau penglihatan kalian Uca yang nggak pakai baju 1, 2, 3. Kenapa sih? Iya. Bang, gimana? Kenapa dah? Apaan sih? Biarin. Sisa-sisa kayak gitu. Kenapa orang apa kok? Apa? Sana lo pakai. Pak, ya stres udah. Enggak ada. Dia suka lama-lama. Ya apa sih? Lu diem aja. Udah. Malu. Emang gak ada apa-apaan. Ya gak ada apa-apaan. Lu gak ada apa-apaan. Ya gua tahu dia. Udah duduk lagi. Jangan deh. Jangan buka nih. Iya. Mantap, Pak. Iya, udah. Tanya. Emang kenapa lu? Emang gak apa-apa kalau lu apa? Sekarang dia tomang lu. Oh bisa begitu tuh. Bahkan gak harus mereka, tapi orang lain sebagai objek, mereka juga bisa seperti ini. Ya, ini namanya dibikin halusinasi. Jadi mereka tuh berhalusinasi. Di sebagian pikirannya mereka sadar. Cuma ada sedikit bagiannya itu yang berhalusinasi. Oh, nah kira-kira itu bisa dihilangin nggak? Soalnya kan paleknya berat ini. Nggak apa-apa. Biarin nggak apa-apa. Nggak malu. Muka lu ini rumah maluin. Jangan. Aduh, Mbak. Di baru nenek mau. Iya. Hitungan ketiga normal 1, 2, 3. Kenapa sih? Kenapa? Ada titip ke gue. Nolong. Oh jadi gitu Bang Ferdian ya? Iya. Siap. Berarti kita udah dapat pengetahuan aman di sini nih. Iya nggak? Ngomong-ngomong tadi Bang Ferdian abis kesini mau punya rencana kemana? Dari sini mau jalan-jalan. Ya kita kan nggak. Tadi gua bilang cari yang manis-manis. Sebenarnya kan Bang Ferdian tadi mau jalan-jalan ya, karena berhubung satu jalan dengan ke tempat gue di sini ini aman. Tahu kalau mau keluar jangan lewat gang yang sebelah situ, ngambilnya yang kanan lagi tuh. Emang nggak bisa? Kenapa emang? Di situ banyak orang belanja. Ya gitu, Bang Ferdian. Ilmunya mahal banget nih, lu mesti tuh. Jadi beda, intinya adalah bukan hipnotis orang yang melakukan, tapi ilmunya namanya hipnosis. Nah, dan banyak banget dan ada beberapa
part-partnya lah gitu. Ada yang buat terapi, ada yang buat ini, ada buat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, hipnotis sama gendam tuh berbeda. Kalau hipnosis itu dia dipelajari. Bahasanya ilmiah, bisa dipelajari. Akademis. Gendam itu dia lebih katanya magic, ilmu hitam. Gendam kesuma. Dendam. Bukan dendam. Dia bikin apa sih? Ntar gue joget lagi nih. Pakai gendam. Dan yang ketiga, kalau ada kejahatan yang katanya ditelepon itu ternyata bukan hipnosis atau dendam, tapi lebih pada penipuan dia. Sebetulnya lebih tepat dikatakan penipuan. Tuh, modusnya macam-macam. Iya. Ngerti kan lo? Enggak sih. Iya. Setengah aja mau ngomong kagak ngerti gimana sih gue. Tahu lo? Itu pas tau begini gue sih. Ya, harus tahu. Oke. Coba. Lidahnya gitu, dua-duanya. Nah, lidahnya kaku sekarang 1, 2, 3 keras. Nah, syukurin udah kabur. Bentar, saya terima kasih sama Bang Ferdian karena abang saya bisa ngeliat bentuk anjing herder. Ya udah, lu minta maaf dulu bilang. Tahu nggak gimana cara ngelepasnya? Coba pegang hidungnya. Nah, sekarang lidahnya normal tapi tangannya nempel di hidung. Nah, lepas kan enggak? Iya. Kan lidahnya udah normal kan? Iya. Nah, udah berarti gini, mumpung mereka masih megang hidung, Bang Ferdian saya antri langsung ke gang.